Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang berkaitan dengan salah satu ibadah yang paling agung, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Bahkan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, tabi'ut tabi'in, beliau berkata, ma 'ubidal ilm ma 'ubidallah bimithlil ilm. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala diibadahi seperti ibadah menuntut ilmu agama. Ini perkataan adalah perkataan yang agung, yang menunjukkan pentingnya ibadah ini. Jadi saya ingin menekankan bahwa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah sebuah ibadah agung, yaitu menimba ilmu agama. Apalagi sekarang saya berada di Ma'had Ibnu Abbas, Bojonegoro, Jawa Timur. Berarti di dalamnya para santri penuntut ilmu agama. Penuntut ilmu agama itu ada yang menuntut ilmu agama dia untuk kepentingan dirinya, menuntut ilmu agama agar dia terangkat kebodohan dari dirinya, sehingga dia bisa beramal ibadah kepada Allah, berakidah yang benar, bermuamalah sesuai syariat Islam, berakhlak dan beradab yang Islami. Lalu dia amalkan dalam kehidupannya. Dan mungkin dia akan tularkan kepada keluarga terdekatnya, istri, anak-anaknya, saudara-saudaranya, orang tua. Tetapi kalau sudah santri, di hadapan saya kebanyakan para santri Ma'had Ibnu Abbas Bojonegoro, berarti para santri, maka para santri bukan hanya seperti yang saya sebutkan tadi, menuntut ilmu agama untuk kepentingan dirinya saja, mengangkat kebodohan dalam dirinya. Tidak, tetapi menuntut ilmu agama untuk berdakwah kepentingan Islam dan kaum muslimin. Nah, di sini bedanya. Ada orang yang hadir sekarang, kaum muslimin secara umum mendengarkan tema ini, maka dia akan semangat belajar ilmu agama yang cukup untuk dirinya. Belajar rukun Islam, rukun iman, kemudian permasalahan-permasalahan qalbu, amalan-amalan qalbu. Lalu setelah itu dia amalkan. Tapi kalau sudah santri menuntut ilmu agama, beda lagi. Dia belajar ilmu agama untuk kepentingan dirinya dan orang lain, mengangkat kebodohan dari kaum muslimin, yang nanti berujung kepada para santri menjadi penuntut ilmu agama, lalu menjadi pewaris para nabi. Pewaris para nabi itu yang pertama menjadi ahli ilmu agama. Lalu setelah itu menjadi pendakwah ilmu agama. Innal ulama warathatul anbiya. Kalau ulama pewarisnya para nabi. Maka para santri
tugasnya lebih spesifik, lebih khusus. Bukan seperti kaum muslimin secara umum. Nah, ini yang ingin saya tekankan terlebih dahulu. Pentingnya menuntut ilmu agama bagi dua kelompok kaum muslimin. Kaum muslimin secara umum penting untuk menuntut ilmu agama. Dia mengentaskan kebodohan di dalam dirinya, terutama rukun Islam, rukun iman, dan juga amalan-amalan qalbu, sebagaimana yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Kemudian, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nah, ini untuk orang kepentingan kaum muslimin secara umum. Mereka harus paham tentang itu. Sedangkan para santri lebih khusus lagi. Karena para santri menjadi penuntut ilmu agama untuk menjadi ahli ilmu agama. Nah, tugasnya lebih khusus. Belajarnya juga khusus. Menjadi pewaris para nabi, menjadi pendakwah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Kenapa yang diutus Mu'adz radhiyallahu anhu? Karena Mu'adz adalah a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu. Nah, ini yang para santri sekalian, meskipun kalian baru kelas 7 SMP, kelas 8, kelas 9, harus paham keberadaan kalian di sini menuntut ilmu agama yang khusus, yang lebih dalam. Bukan seperti kaum muslimin secara umum, enggak. Tapi menuntut ilmu agama yang khusus secara dalam untuk menjadi pewaris para nabi, menjadi pendakwah. Nah, untuk menjadi ahli ilmu agama dan penuntut ilmu agama yang khusus tadi harus diingat 12 perkara, 4 paling pokok, 8 penunjang. Ini saya berbicara tentang para santri yang akan menjadi penuntut ilmu agama dan kemudian menjadi pendakwah. 4 paling pokok, kemudian 8 penunjang. Yang pertama adalah ilmu al-aqidah. Ilmu akidah. Akidah itu artinya meyakini Allah Subhanahu wa taala seyakin-yakinnya sebagai zat yang paling berhak diibadahi. Dan meyakini sisa-sisa dari rukun iman yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga permasalahan-permasalahan keimanan dan keyakinan. Ini yang paling pertama yang merupakan asas dalam menuntut ilmu agama. Jadi orang kalau antum wahai para santri ditanya, kamu belajar apa di Ma'had Ibnu Abbas Bojonegoro? Maka jawabannya belajar akidah yang benar. Belajar
beriman kepada Allah yang benar. Kemudian belajar beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, belajar tentang takdir baik dan buruknya, dan belajar sisa-sisa dari rukun iman, sisa-sisa dari rukun dari akidah, seperti hukum pelaku dosa besar, seperti keyakinan kepada ahlul bait, keyakinan kepada para sahabat, keyakinan tentang pelaku dosa besar, dan seterusnya. Itu yang pertama, pokok dalam belajar ilmu agama. Yang kedua adalah belajar tata cara beribadah yang benar kepada Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Belajar tata cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah belajar tentang menafsiri Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Quran, tahu tafsirnya, bisa membaca buku-buku tafsir Al-Quran. Nah, itu pokok dari belajar ilmu agama bagi para santri. Yang keempat, belajar tentang syarah hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baca hadis, paham apa maksud hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 4 poin utama. Coba angkat tangan yang santri kelas 7 nih, mana? Angkat tangan. 1, 2, 3. Masya Allah. Baik. Paham ya yang saya sampaikan? Paham nggak? Siapa namanya? Namanya siapa? Kak Jamil. Paham ya yang saya sampaikan? Apa yang dipahami? Siap-siap santri yang lain. Yang dipahami apa? Karena biasanya ustadz di pesantren itu gini, Pak. Mereka biar lepas tugas sesudah ngajar ngoceh di kelas, mereka akan fahimtum, paham kalian seluruhnya. Santri biar cepat fahimna, kami paham. Kalau saya enggak, paham kalian, fahimtum, fahimna. Ayo jelaskan apa yang kalian pahami. Jamil, yang barusan saya sampaikan kira-kira setengah jam, 20 menit saya nyampaikan sesuatu. Apa yang dipahami? Ini kalau saya di hadapan santri kajiannya begini, jadi mohon dimaklumi bagi yang umum-umum. Nah, siapa yang mau bantu Jamil? Siapa yang kelas 9 di sini? Di sini sebutnya kelas 1, 2, 3 atau 7, 8, 9? 789. Nah, jawab. Antum siapa namanya? Azam. Kelas 11. Oh, ada SMA-nya sudah. Baik, kelas 11. Apa yang antum pahami dari 20 menit yang saya sampaikan? Pokok menurut ilmu agama ada 12. 4 yang utama, 8 yang penunjang. Baik. 4 yang utama, 8 yang penunjang. Ini penuntut ilmu agama yang mana?
penuntut ilmu yang khusus. Adapun masyarakat yang hadir di sini, kaum muslimin yang umum di sini, belajarnya cukup rukun iman, rukun Islam, kemudian amalan-amalan qalbu. Itu sudah sangat mencukupi. Rukun iman, rukun Islam, rukun amalan-amalan qalbu. Belajar dengan kitab, dengan di hadapan seorang ustadz. Sudah cukup itu. Tetapi santri-santri penuntut ilmu agama yang khusus, yang tadi tujuannya untuk apa? Untuk menjadi apa? Jamil. Menjadi talibul ilm. Bagus. Setelah menjadi talibul ilm, jadi apa? Para ulama, pewaris para nabi. Lalu menjadi apa juga? Pendakwah. Nah, itu kalian yang menggantikan di sini nanti. Ya, yang menggantikan orang-orang yang berbicara di hadapan kaum muslimin, yang ngajar kaum muslimin. Ini kalian, dan tidak terasa nanti kalian akan duduk di sini. Adapun jamaah-jamaah tetap seperti jamaah sampai matinya jadi jamaah. Nggih? Adapun yang di sini akan berganti terus. Baik, sebutkan 4 yang pokok tadi. Baik, ini pokok dalam belajar ilmu agama bagi penuntut ilmu agama yang tadi, yang memang khusus untuk menjadi ahli ilmu agama. Nah, orang kalau di dalam ilmu umum saja kan begitu. Ingin menjadi dokter, setelah SMA dia akan sekolah kuliah di kedokteran. Ya? Menjadi ahli teknologi, dia akan kuliah di fakultas teknologi. Nah, sama itu seperti kalian. Belajar ilmu agama untuk menjadi ahli ilmu agama. Jadi 4 tujuannya. Pertama, ilmu akidah yang disebut oleh para ulama sebagai al-fiqhul akbar, fikih yang besar, itu ilmu akidah. Kemudian yang kedua, perkara ibadah yang disebut oleh para ulama al-fiqhul asghar. Yang ketiga, menafsiri Al-Qur'an. Karena sumber ilmu adalah Al-Qur'an. Dia harus bisa menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, membaca syarah-syarah hadis. Nah, ilmu penunjangnya ada 8. Untuk bisa mencapai 4 tadi ada 8. Yang pertama, harus belajar ilmu saraf. Contoh, Allah itu punya nama Al-Qadir. Tetapi Allah juga Al-Qadir. Kapan dinamai Allah Al-Qadir? Kapan dinamai dengan Al-Qadir? Nah, apa bedanya Qadir dengan Qadir? Nah, ini penuntut ilmu yang tahu. Dari ilmu apa? Saraf. Ya, kapan bisa jadi Qadirun? Kapan bisa jadi Qadirun? Hah? Ini ilmu saraf. Yang kedua, ilmu nahu. Bagaimana dia kalau baca mana yang mubtada, khabar, pendahuluan dan kabar. Mana yang kata kerja, fi'il, fa'il, maf'ul. Kata kerja, pelaku kata kerja yang dikerjakan padanya pekerjaan. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ilmu balaghah. Balaghah. Sehingga dia paham balaghah yang ada dalam Al-Quran. Seperti misalkan Allah berfirman, fas'alil qaryah. Tanyalah desa. Saya tanya sekarang.
jamil. Gimana nanya desa? Berarti yang ditanya apa? Hah? Desanya atau penduduk desanya? Penduduk desa. Dari mana kita tahu itu? Dari ilmu apa tadi? Balaghah. Hah? Itu ilmu balaghah. Kemudian yang keempat, ilmu tajwid. Tadi imam, Masya Allah, azam ya imam tadi. Nah, bacaannya bagus. Yaqbuhu bi talibil ilm yukhti'u wa yalhanu fi tilawati kitabillah. Buruk bagi penuntut ilmu. Ingat, penuntut ilmu yang saya maksud yang khusus tadi. Kalau salah dalam baca Quran. Kalian ini kalau pulang ke masyarakat, jadi imam, baca Qurannya jelek. Wah, itu buruk. Ya. Maka harus belajar ilmu tajwid. Sehingga bacaan Al-Qurannya benar. Benar itu sesuai dengan tajwidnya dan sesuai dengan makhrajnya. Ini penunjang. Yang kelima, ilmu usul fikih. Agar tahu dalalatul alfaz. Agar tahu penunjukan-penunjukan lafaz yang ada dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini perintah. Oh, ini larangan. Oh, kalau perintah dikerjakan segera. Oh, kalau perintah hukumnya wajib. Nah, itu berasal dari ilmu usul fikih. Ya. Kemudian, oh ini umum. Oh ini khusus. Oh ini mutlak. Oh ini terbatas. Oh ini tidak terbatas. Ini mutlak, ini muqayyad. Itu dari ilmu usul fikih. Yang ke berapa? Yang keenam, ilmu usul hadis atau yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis, supaya penuntut ilmu agama tahu bisa menentukan hadis ini sahih, hadis ini lemah, hadis ini palsu. Ya. Makanya dia belajar ilmu mustalah hadis. Hadis ini mutawatir. Kapan hadis itu lemah? Kullu mattasala sanaduhu binaqlin 'adlin dhabit min ghairi syudzudin wala illah. 5 syarat hadis sahih. Setiap hadis yang tersambung sanadnya dari mulai Imam Bukhari sampai ke Rasulullah SAW. Dari mulai Imam Tirmidzi sampai ke Rasulullah SAW. Tersambung sanadnya. Binaqlin adlin dhabit, dengan penukilan seorang rawi yang adil. Adil itu jauh dari maksiat, bukan ahli maksiat, orang alim, orang saleh. Dhabit, kuat hafalannya. Min ghairi syudzud wala illah, bukan seorang hadis yang menyendiri, asing, menyalahi yang lain, atau illah ada cacatnya. Nah, itu dari mana belajarnya? Ilmu mustalah hadis. Azam kelas 11 belajar mustalah hadis. Dari mulai kelas berapa belajar? 10 apa 11? Kelas 2, kelas 11. Nah, bagi santri-santri yang masih SMP 789, nanti kalau sudah naik SMA belajar. Itu ilmu penunjang yang keenam. Yang ketujuh, ilmu usul tafsir. Ilmu pokok-pokok ahli tafsir. Darinya tahu dia di mana atau apa sebab turunnya ayat ini. Apa munasabah konteks dari ayat ini, sehingga tidak asal gunakan ayat. Yang ke-8, yang terakhir, sejarah Islam atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu 8
ilmu penunjang. Ini sekali lagi saya berbicara tentang talibul ilmi syar'i, penuntut ilmu agama yang memang dia ingin menjadi penuntut ilmu agama, lalu menjadi ahli ilmu agama, lalu nanti berdakwah menjadi para ulama, para pendakwah. Ini sebelum kita masuk kepada pentingnya menuntut ilmu agama. Jadi kalian wahai para santri harus paham kedudukan kalian tuh di mana. Meskipun baru kelas 7, ya, Jamil dan teman-temannya, meskipun baru kelas 7 lulus SD, saya ini ngapain di Ma'had Ibnu Abbas? Bapak sama ibu masukkan saya ke sini untuk apa? Nah, itu harus berpikir ke depan. Karena saya ini yang berbicara di hadapan antum, saya ini santri tulen. Habis SD langsung nyantri. Santri tulen, lama saya di pesantren. Jangan sampai jadi seperti saya. Masuk pesantren nggak tahu mau harus apa. Nah, kalian harus beda dengan pengalaman hidup saya. Harus paham kalian di sini ngapain. Bagaimana keadaan kalian? Untuk apa sih kalian di sini? Kenapa saya nggak boleh main HP? Kenapa nggak boleh duduk di rumah, kasur empuk, makanan enak, daripada di pesantren? Ya, kenapa? Kemudian liburan Ramadan cuma sekian, liburan Desember tadi cuma sekian. Orang ada tahun baru, kita di pesantren dan seterusnya. Nah, itu saya ingin mendudukkan kalian itu di sini. Kenapa saya harus di sini? Karena tadi para santri itu diproyeksikan, direncanakan untuk menjadi ahli ilmu agama, pewaris para nabi, pendakwah. Coba saya ingin tanya sekarang dari santri yang ada yang ingin pulang nggak betah? Nah, Jamil, ada dengar teman-temannya ingin pulang nggak betah? Jujur. Ada beberapa. Maka mudah-mudahan dengan penjelasan tadi jadi betah. Karena kalian bukan sembarang orang. Kalian dipilih oleh Allah untuk nanti kelak menjadi ahli ilmu agama, menjadi pendakwah. Agar semangat lagi belajar ilmu agama, terutama yang saya katakan tadi, belajar ilmu agama yang memang menjadi penuntut ilmu agama. Agar semangat, maka kita baca tema ini, kita pelajari tema ini, yaitu pentingnya menuntut ilmu agama, terkhusus bagi para santri. Ya, para kaum muslimin yang umum yang berhadir, mudah-mudahan juga tergugah semangatnya untuk hadir di majelis-majelis ilmu agama, terutama kajian-kajian Islam rutin, baca kitab dengan seorang guru. Bukan hanya kajian umum, bukan hanya kajian-kajian video pendek di media sosial, Reels, Instagram, Short di YouTube, video pendek di TikTok. Bukan begitu cara menuntut ilmu agama yang menjadi pondasi, kemudian menjadi kerangka di dalam berilmu agama. Bukan itu. Video-video pendek itu hanya sekedar motivasi, inspirasi, bukan tujuan. Apalagi kalian para penuntut ilmu agama, belajarnya harus bersimpuh,
harus dekat dengan ustadz. Azam harus dikenal oleh Ustadz Hulam, oleh Ustadz Farid, oleh Ustadz yang lain. Yang memang menjadikan dia sebagai penuntut ilmu agama. Kalau kaum muslimin umum saja belajar ilmu agamanya harus serius, apalagi penuntut ilmu agama seperti kalian. Ya, paham ya? Sekarang sebagian orang belajar atau sukanya kan scroll. Kalau yang di-scroll itu adalah ustadz-ustadz, kajian-kajian bagus, menarik, menambah iman, bagus. Tapi ingat, itu bukan cara menimba ilmu agama yang kokoh. Itu hanya sekedar pengetahuan. Tapi kalau untuk mendasari diri dari ilmu agama, maka harus belajar dari dasar. Untuk kaum muslimin secara umum, belajar rukun Islam dengan kita diajari oleh seorang ustadz. Ustadznya megang kitab, kaum musliminnya juga megang kitab. Ya. Apalagi tadi para santri. Tadi yang saya sebutkan 4 pokok, 8 penunjang. Bisa dipahami ya sekarang, terutama santri-santri kelas 7 yang baru 1 semester kan berarti. Ya masih bingung saya harus ngapain. Maka saya pesan dari sekarang, meskipun umur kalian baru 13, baru 14, kalian harus berpikir dewasa, jangan seperti saya. Masuk pesantren bingung ngapain. Seperti kambing. Yang lain ikut ikut-ikutan. Jangan. Kalian harus berpikir dewasa. Saya kesini ngapain? Dijauhkan oleh orang tua, kemudian harus belajar ke sini. Kenapa? Dalam satu kamar sempit-sempitan misalkan, dan seterusnya. Kenapa? Makanan terbatas, makanan yang disukai jarang datang dari orang tua, dan seterusnya. Nah, tujuannya karena untuk penuntut ilmu agama yang khusus, yang nanti menjadi warathatul anbiya, pewarisnya para nabi, yaitu menjadi ulama dan menjadi pendakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah? Artinya tidak ada. Siapakah itu bukan untuk dijawab, tetapi untuk takrir, penetapan, dan maknanya penafian. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah kepada Allah. Nah, kira-kira Azam mau nggak jadi penerus para nabi, pewaris para nabi? Mau? Nah, harus. Kalau enggak, mendingan keluar. Demi Allah saya katakan, yang enggak paham ngapain dia di pesantren, mendingan keluar. Nanti sayang umurnya, lewat begitu saja. Kalian di sini disuruh orang tua untuk menjadi pewaris para nabi, menjadi ulama, pendakwah ilmu agama. Nah, lalu apa pentingnya? Yang pertama, pentingnya menuntut ilmu agama adalah kita, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, menjadi pewaris nabi. Atau kita ambil dari ayat Al-Quran dulu ya. Pentingnya ilmu agama yang pertama adalah Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan dari sesuatu
kecuali tambahan dari ilmu. Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan dari sesuatu kecuali dari ilmu agama. Apa ayatnya? Siapa yang tahu? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilman, yang artinya wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Tidak pernah Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan dari harta, dari kegantengan, dari macam-macam. Dari apa yang disukai, dari harta benda, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, kilauan, kiloan. Gak pernah diperintahkan untuk minta tambahan kecuali dari ilmu agama. Surat Thaha ayat 114. Coba perhatikan perkataan para ulama tentang ayat ini. Di antaranya ulama Islam abad ke-10 Hijriyah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata, wa qawluhu azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilman wadihud dalalah fi fadlil ilm. Firman Allah tadi yang berbunyi, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu, jelas penunjukan tentang keistimewaan ilmu agama. Lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil ziyad min syai'in illa minal ilm. Karena Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad SAW minta tambahan apapun kecuali dari ilmu agama. Ya, kecuali dari ilmu agama. Kemudian ilmu yang dimaksud wal muradu bil ilm al-ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'ala al-mukallaf min amri dini fi ibadati wa muamalati. Ilmu agama yang memberikan faidah pengetahuan terhadap seorang hamba apa yang wajib bagi dia di dalam perkara agamanya, baik saat dia beribadah kepada Allah atau saat dia berhubungan dengan manusia. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Dan inilah yang sebenarnya majelis zikir. Jadi majelis zikir yang sebenarnya ini majelis yang belajar halal haram, belajar bagaimana sholat, wudu, mandi junub, belajar bagaimana berjual beli, bagaimana menikah, mentalak, merujuk. Itu namanya ilmu syar'i. Itu namanya apa? Ilmu syar'i. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah majelis zikir yang disebutkan oleh para ulama salaf. Jadi majelis zikir itu bukan hanya sekedar berzikir, tetapi majelis yang di dalamnya para malaikat turun berkumpul dan di dalamnya dibacakan hukum-hukum Islam. Misalkan saya bacakan beberapa perkataan para ulama salaf tentang bahwa majelis zikir sebenarnya adalah majelis yang di dalamnya para malaikat berkumpul dan para malaikat duduk, yaitu majelis yang di dalamnya bagaimana seseorang belajar halal dan haram, halal dan haram.
Ini saya bacakan beberapa pendapat para ulama salaf yang menunjukkan bahwa majlis zikir adalah majlis yang di dalamnya seseorang belajar akidah yang benar, ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dah ya. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menuntut ilmu agama yang pertama tadi sudah saya katakan, Allah tidak pernah memerintahkan Rasul SAW kecuali minta tambahan kecuali dari ilmu agama. Yang kedua, pentingnya menuntut ilmu agama adalah ilmu agama lebih diperlukan oleh manusia daripada makan dan minum. Bisa nggak manusia makan dan minum? Tidak makan dan tidak minum? Nggak bisa, mati. Maka ilmu agama lebih dihajatkan oleh manusia dibandingkan makan dan minum. Sebagaimana perkataan dari Imam Ahmad rahimahullah. An-nas ilal ilm ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia lebih berhajat kepada ilmu agama daripada makan dan minum. Kita enggak makan, enggak minum, mati. Tetapi hajat kita kepada ilmu agama lebih berhajat kepada ilmu agama dibandingkan makan dan minum kita. Kenapa? Imam Ahmad mengatakan, li'anna ar-rajul yahtaju ila ta'ami wa syarab fil yawm marratan aw marratain. Karena seseorang untuk makan dan minum ini cuma sekali, 2 kali dalam hidup. 3 kali tol dalam sehari semalam. Sedangkan hajat dia kepada ilmu agama, wa hajatuhu ilal ilm bi'adadi anfasih. Hajat dia kepada ilmu agama sejumlah nafasnya. Artinya selama dia masih hidup, dia berhajat kepada ilmu agama. Makan dan minum cuma 2 kali, 3 kali sehari semalam. Hajat manusia kepada makan dan minum. Tapi hajat manusia kepada ilmu agama sangat berhajat selama hayat masih dikandung badan. Baik. Itu pentingnya menuntut ilmu agama yang kedua. Yang ketiga, seseorang tidak sanggup untuk menegakkan tujuan penciptaannya oleh Allah kecuali dengan ilmu agama. Maka penting di situ menuntut ilmu agama. Seseorang tidak sanggup menegakkan tujuan penciptaannya oleh Allah kecuali dengan ilmu agama. Apa tujuan penciptaan kita? Beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Bagaimana bisa beribadah kepada Allah? Tidak bisa kecuali dengan ilmu agama. Allah berfirman juga di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Ini ayat-ayat menunjukkan bahwa kita ini tujuan penciptaan kita adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tidak bisa sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, bernazar, menyembelih, kemudian bersyukur, bersabar, tawakal, berharap, rasa takut, rasa cinta, ibadah-ibadah qalbu.
Tidak bisa kita bernazar menyembeli ibadah-ibadah lahiriah kecuali dengan ilmu agama. Coba, bagaimana orang sholat? Tidak bisa sholat kecuali harus belajar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Coba puasa. Bagaimana bisa puasa Ramadan yang berharap pahala dan mendatangkan ampunan? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa itu arti ihtisab saat berpuasa Ramadan? Nah, para santri ini yang belajar. Orang awam, kaum muslimin, keperluannya, saya puasa, sudah selesai. Para santri yang menjelaskan agar puasanya itu tingkatannya tinggi. Puasa yang karena iman, puasa yang karena ihtisab. Sedikit saya menyimpang lebih dalam lagi. Puasa yang ihtisab itu bagaimana? Berkata Imam Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan, an yasumahu ala ma'na ar-raghbah la yastatilu li ayyamihi wa la yastathtilu li amalih. Berpuasa dengan penuh semangat. Tidak boleh merasa lama. Aduh, baru jam 1 udah lapar. Ini nggak boleh. Puasa yang ihtisab nggak begitu. Berpuasa yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merasa lemah, tidak boleh merasa berat dalam puasanya. Semakin haus, semakin suka. Hauskan sekalian. Itu puasa karena ihtisab. Nah, siapa yang belajar begitu? Para penuntut ilmu. Untuk siapa? Untuk dirinya dan masyarakat. Gitu ya. Nah, ini poin yang ketiga. Mengapa menuntut ilmu penting? Karena agar seseorang bisa menegakkan tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menuntut ilmu penting agar menegakkan ketakwaan. Dan takwa tidak bisa kecuali dengan ilmu agama. Apa itu pengertian takwa? Gampangannya pengertian takwa, fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Bagaimana bisa mengerjakan perintah kalau tidak belajar perintah tersebut? Bagaimana menjauhi yang dilarang kalau tidak belajar hal-hal yang dilarang tersebut? Kaifa yattaqi man la ya'rifu ma yattaqi? Bagaimana bisa menjauhi sesuatu yang dia tidak tahu? Harus menjauhi apa? Nah, gitu ya. Makanya orang-orang kaum muslimin sebagian ada yang terperosok ke dalam dosa besar. Kesyirikan, pembunuhan, perzinahan. Ini 3 dosa besar. Kesyirikan, pembunuhan, perzinahan. Salah satu sebabnya kenapa? Karena tidak tahu kalau itu dosa besar. Yang kedua, tidak tahu hukuman dari dosa besar tersebut. Yang ketiga, tidak tahu ancaman siksa dari dosa besar tersebut. Di sini letak pentingnya belajar ilmu agama. Kenapa orang sekarang melakukan dosa besar? Riba, pinjol, pinjaman online, itu riba. Kemudian judol, pinjol untuk judol, ya. Berhutang riba untuk judi. Kenapa bisa meremehkan? Karena tidak tahu apa yang dilarang dalam agama. Contoh sekarang perempuan-perempuan sebagian terutama di kota-kota besar
Sebagian dari perempuan menganggap kehilangan keperawanan biasa. Apalagi sudah tahun 2026, masa masih perawan? Wah, ya. Kenapa menganggap biasa perzinahan? Yang mana Imam Ahmad mengatakan, la a'lamu dzamban a'zama ba'da syirki wa qatli nafs min az-zina. Aku tidak pernah mengenal ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan dan membunuh kecuali zina. Zina diharamkan dalam semua syariat Nabi. Zina diharamkan bahkan dalam semua peradaban dunia. Bahkan dalam peradaban hewan diharamkan zina. Sebutkan dalam Sahih Bukhari. Ada kera berzina. Maka kera tersebut, dua kera itu dilempari batu oleh kera-kera yang lain. Kenapa di zaman sekarang para pemuda-pemudi mudah berzina? Karena tidak tahu apa itu batasan aurat bagi perempuan, apa itu batasan pergaulan bagi perempuan, apa itu hukum-hukum keluar rumah bagi perempuan, apa itu zina, dia nggak paham. Itu kan dibicarakan di dalam ilmu fikih yang saya sebut tadi. 4 poin penting: ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tafsir Al-Quran, dan ilmu tafsir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ pentingnya belajar ilmu agama. Saya pernah kejadian. Waktu itu habis pulang umroh, mau pulang. Biasanya kalau jamaah umroh pulang dulu ya masih bimbing travel, sekarang udah pensiun. Bimbing travel. Biasanya travel singgahkan dulu jamaahnya ke Jeddah. Kemudian di Jeddah biasanya sholat zuhur, sholat asar. Kemudian ada masjid di situ, ada kamar mandinya. Nah, ada ibu-ibu keluar. Ibu-ibu keluar dengan jilbabnya diletakkan di sini. Dengan alasan ini masih basah. Sedangkan orang-orang di sana tidak pernah melihat itu terjadi. Orang-orang Arab, orang-orang selain Arab yang bukan Indonesia. Saya pas melihat itu, saya langsung tegur ibunya. Bu, hapunten, gak boleh niki. Kalau mau berwudu pasang jilbabnya di dalam kamar mandi. Gak boleh keluar kamar mandi kelihatan. Oh, kami di Indonesia boleh toh. Ini tahu dari mana? Kenapa tidak tahu batasan? Karena tidak belajar ilmu agama. Di situ pentingnya belajar ilmu agama. Nah ini kalian tugasnya nanti menjelaskan kepada masyarakat. Nah, ini bukan Islam Arab atau bukan Islam Indonesia. Islam ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa itu sudah pentingnya? 4. Yang kelima, yang terakhir. Baru kita buka sesi pertanyaan. Pentingnya ilmu agama juga, dan ini penting nih. Orang yang berilmu agama beramal sedikit, tapi pahalanya besar. Beramal sedikit, tapi pahalanya besar. Ini siapa yang ngantuk? Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Mu'ad bin Jabal. Iku pendakwah mana? Bukan pengantuk. Kelas pinten? Kelas berapa? Kelas 7. Rumahnya di Lamongan. Jauh-jauh nang kiri, cuma ngantuk. Lamongan dari Bojonegoro berapa lama?
sejam. Ya. Ngantuk, masih ingat rumahnya. Ya. Mau saya beri tips biar tidak ngantuk. Mau? Nggak mau? Mau saya kasih sesuatu biar tidak ngantuk? Mau nggak? Mau? Hah? Nah, 50.000 buat Mu'ad. Ambil, biar nggak ngantuk. Jangan malu-malu kucing. Barakallahu fiik. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kelima adalah dengan ilmu agama seseorang akan banyak pahala meskipun amalnya sedikit, bahkan meskipun belum beramal. Kenapa? Karena dia belajar ilmu agama. Bagaimana cara agar pahala besar? Pertama, dengan niat. Harus diniatkan yang tulus. Contoh ya, ini air. Kalau kita beli air buat minum, ya sudah, keperluan minum. Manusia biasa, tidak bernilai pahala. Tapi kalau ini kita beli air buat minum agar bisa ngaji, agar bisa hilang haus, sehingga bisa semangat beribadah, ada niat khusus, pahalanya juga nambah. Ini yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyatu. Berapa banyak amal yang kecil, remeh, dibesarkan oleh niat. Beli sendal, perkara mubah. Beli baju, perkara mubah. Tapi kalau diniatkan, saya mau beli sendal untuk bisa pergi ke masjid agar bisa beribadah kepada Allah. Beli sendal jadi pahala. Beli baju agar bisa menutupi aurat sehingga bisa beribadah kepada Allah. Beli baju yang mubah menjadi pahala. Nah, ini pentingnya belajar perkara niat. Di mana itu? Ya, belajar ilmu syar'i, ilmu agama. Di situ pentingnya belajar ilmu agama. Contoh yang lain lagi selain niat. Ada amalan-amalan remeh, temeh, tapi berpahala besar. Seperti misalkan seseorang mengucapkan sholawat di hari Jumat. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Apa makna salawat Allah? Yang pertama, Allah memuji orang yang bersalawat tersebut di hadapan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Jadi Allah itu bersalawat. Malaikat itu bersalawat. Apa makna salawatnya Allah? Thana'uhu fil mala'il a'la, kata Imam Abul Aliyah rahimahullah. Yaitu Allah memuji orang bersalawat tersebut di hadapan malaikat. Apa maksud para malaikat bersalawat? Ad-du'a bil maghfirah wal rahmah wal barakah minal malaikat. Doa agar dapat ampunan, rahmat, berkah dari para malaikat. Dari mana kita tahu itu? Dari belajar ilmu agama. Pahalanya besar. Meskipun amalnya sedikit. Bahkan meskipun belum beramal. Contoh. Rasulullah SAW pulang dari peperangan Tabuk. Ini peperangan yang akhir-akhir di dalam hidup Rasulullah. Peperangan Tabuk di antaranya 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Beliau sebelum sampai kota Madinah, beliau mengatakan, Inna bil Madinati aqwaman
Di kota Madinah ada orang-orang masir nawadian. Tidaklah kita melalui lembah-lembah, gunung-gunung, illa wahum ma'ana habasahumul uzur. Kecuali mereka bersama kita, pahalanya sama dengan kita. Mereka tidak bisa ikut jihad karena ada alasan syar'i. Tapi niatnya ada. Lihat. Berniat dapat pahala. Dari mana itu taunya? Dari ilmu agama. Belum beramal sudah dapat pahala. Begitu juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nasu arba'atu rajul. Manusia itu 4 macam jenis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, rajulun a'tahu Allah malan wa ilman. Fahuwa ya'malu bi'ilmihi wa yunfiqu bimalihi. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu dan harta. Dia mengerjakan dengan ilmunya dan berinfak dengan hartanya. Maka orang ini yang paling terbaik. Yang kedua, yang cuma diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Tapi kemudian dia mengatakan, "Lau kana 'indi mal mithla fulan," kalau seandainya saya punya harta seperti fulan, la amiltu mithla amali fulan. Aku akan mengamalkan seperti amalannya si fulan. Fahuma, lihat kata Rasul, fahuma fil ajri sawa. Orang itu di dalam pahala sama. Padahal yang ahli ilmu agama tidak bersedekah, tidak bangun masjid, tidak bangun pesantren, tidak berinfak. Dia cuma berniat. Makanya nih saya menasihatkan, ya, yang miskin-miskin banyak niat. Ini sudah miskin gak punya niat. Banyak niat. Ya Allah, kalau saya punya 1 T, tak bangun semua pesantren yang mengusung dakwah sunnah. Wah, itu dapat pahala, niat. Ya Allah, kalau saya punya 500 M, saya bangun seluruh keperluan ini. Habis itu saya mati. Itu dapat pahala niat. Ini sudah miskin gak punya niat. Pas banget lagi suaranya. Nyet. Ya, harus punya niat. Tahu dari mana ini? Dari ilmu agama. Banyak pahala. Bahkan untuk kepentingan dunia. Saya sebutkan 7 amalan pagi yang membuat seseorang nyaman hidup di dunia. Yang pertama, menjawab azan subuh. Berarti harus bangun sebelum subuh. Dan orang yang menjawab azan subuh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, berdoa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah as-salatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhlifu wa wa'adta. Itu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halal dapat syafaat. Yang ketiga, berdoa salat 2 rakaat antara azan dan iqamah. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang ketiga. Yang keempat, berdoa antara azan dan iqamah. Ad-du'a bainal azan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Yang kelima, salat subuh berjamaah. Salatul fajri fi jamaah. Salat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatil. Man shalla subha fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia di dalam jaminan Allah. Yang keenam, berzikir setelah salat fardu. Yang ketujuh, zikir pagi. Siapa yang 7 perkara ini,
maka dia akan dicukupkan keperluan dan hajatnya setiap harinya. Kenapa? Karena apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika sudah pagi seperti ini beliau bertanya kepada para sahabatnya sesudah mengerjakan 7 tadi. Atala'atis syams. Sudahkah terbit matahari? Kemudian kata para sahabatnya belum. Ketika sudah terbit baru beliau berkata alhamdulillah alladzi aqalana li hadzal yawm. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kita hari ini dengan mengerjakan 7 tadi. Padahal harinya belum dilalui, tapi sudah dicukupkan oleh Allah. Kenapa? Siapa yang bagus di pagi harinya, maka Allah akan perbagus sampai akhir harinya. Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin mengatakan, yaumuka mithlu jamalik. Harimu seperti ontamu. In amsakta awwalahu tabi'aka akhiruhu. Jika engkau memegang onta kepalanya, maka onta-onta yang lain akan ikut di belakang. Begitulah gambaran orang yang kalau waktu pagi dia urus dengan baik waktu pagi, mengerjakan 7 tadi. Maka Allah akan urus dengan baik juga sisa hari akhirnya sampai setiap hari seperti itu. Sampai malam. Imam Al-Qayyim juga mengatakan man syabba yaumuka mithlu syababik. Harimu bagaikan masa mudamu. Ini masa muda, anak-anak muda. Umur di bawah 15. Di bawah 18. Masa muda. Masa muda itu ukurannya Pak dari umur masa anak-anak dari umur 0 sampai 15. Ini penjelasan Imam Ibnul Jauzi. Masa muda dari umur 15 sampai 35 atau 40. Masa matang dari umur 35 sampai 50. Itu peratua sudah. Nah, umur 50 ke atas itu tuwek. Jangan ngaku muda. Sudah harus berpikir ini saya harus berkumpul dengan kawan-kawan yang sudah meninggal sebelumnya. Itu pikirannya. Jangan masih suka scroll. Ya, hidupnya cuma scroll toh. Masa tua itu sudah tuh 50 ke 60. Apalagi 60 70. Ya. Sudah harus lebih banyak beribadah kepada Allah SWT. Makanya tidak ada uzur orang yang 60 ke atas masih malas bermaksiat, masih malas beribadah, masih kerap bermaksiat, itu enggak ada uzur, susah. Enggak uzurnya. Nah, ini hati-hati. Ini kalian masih masa muda, 15 ke 35. Tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk belajar. Beda nanti kalau sudah 35 ke 50 itu sudah berkeluarga, harus kerja, harus nyari nafkah dan seterusnya. Maka sekarang waktunya untuk belajar ilmu agama. Dari mana taunya ini? Dari belajar ilmu agama. Itu disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Ightinamul Mawasim Al-Umur. Belajar ilmu agama. Di situ pentingnya belajar ilmu agama. Agar seseorang banyak pahalanya. Ya. Orang yang umum yang tidak belajar ilmu agama, ya segitu-gitu aja ya pahalanya. Sedangkan orang yang belajar ilmu agama, maka dia akan belajar hal-hal rahasia di dalam ilmu agama sehingga besar pahalanya. Nah, itu kira-kira yang saya sampaikan sesuai dengan niatan saya tadi. Berhenti pada waktu syuruk. Ada yang ingin bertanya? Santri, ada yang ingin nanya? Bapak-bapak. Baik. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Silakan Pak.
wajib. Tapi pada dasarnya yang disampaikan pada ilmu hukum itu bagaimana? Keliru Pak. Tadi saya tidak sampaikan, bagus pertanyaan. Penambahan dari Bapak ini bahwa semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang menunjukkan kepada keutamaan orang yang berilmu, Allah memuji orang yang berilmu, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, semuanya itu adalah ilmu agama. Ilmu umum sebagai hal yang mubah, perkara yang mubah untuk dituntut, dan akan bernilai pahala jika diniatkan untuk agama. Contoh, ilmu bahasa Inggris, ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu teknik. Dia ilmu mubah, boleh orang belajar. Ilmu kedokteran, boleh orang belajar. Tidak haram, boleh dia belajar. Tetapi bukan dia ilmu yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Bukan ilmu yang dimaksud tadi dalam surat Thaha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepada ilmu. Bukan ilmu itu. Bukan ilmu yang dimaksud syahidallah annahu la ilaha illallah huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan juga para malaikat dan juga orang-orang berilmu bersyahadat. Ilmu orang-orang berilmu yang bersyahadat ini bukan ilmu umum tadi. Ilmu agama seluruh. Ilmu yang mengenal hak Allah, mengenal hak Rasulullah, mengenal tata cara beriman. Adapun ilmu umum tadi mubah. Kapan menjadi nilai ibadah? Ketika diniatkan untuk Islam dan kaum muslimin. Bapak belajar ilmu teknik misalnya, ilmu fisika, mubah, boleh silahkan. Untuk dapatkan nilai plus pahala, niatkan ini untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Jadi kurang tepat kalau seandainya hadis yang berbunyi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilm fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Menuntut ilmu di sini maksudnya adalah menuntut ilmu agama syar'i. Wallahu. Ada lagi? Para santri. Azam, mana ada soal? Jamil, ada soal? Siapa nih? Mu'ad, ada soal? Dia akan ingat sampai nanti besar. Bagaimana cara menghilangkan rasa futur atau malas ketika belajar, Ustaz? Bagus pertanyaan. Bismillah, walhamdulillah. Harus diyakini beberapa keyakinan. Futur itu sebuah keniscayaan. Pasti ada futur. Karena kita ini ahlu sunnah wal jamaah meyakini iman itu naik, turun, tambah, berkurang. Iman itu kita tidak seperti kaum khawarij yang iman itu stagnan, atau kaum murji'ah yang iman itu stagnan, satu kesatuan. Tetapi iman itu bisa naik, bisa turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka dari sini para ulama mengatakan al-futur min azaimil umur. Sebuah futur itu apa sih artinya? Dari kata fatara. Fatara itu adalah lana ba'da mashtadda. Dia melemah setelah dia kuat. Sakata ba'da ma taharrak. Dia diam setelah dia bergerak. Itu namanya futur. Ya. Itu sebuah kepastian. Sebuah kepastian dalam agama Islam. Dari mana saya tahu? Dari hadis Rasul. Rasul SAW bersabda, inna likulli amalin fatratun. Setiap amalan ada masa syirratun. Setiap amalan ada masa
semangat. Walikulli syirrah fatrah. Setiap masa semangat ada masa turunnya. Makanya famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Tidak ada setelah kesemangatan kecuali, tidak ada orang sampai gunung ke puncak pasti turun. Nah, itu pasti sebuah kepastian. Ya, mungkin dia tinggal di situ. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Solusinya adalah berusaha kembali. Meskipun kadang-kadang terseok-seok. Ya. Yang biasa menghafal Quran satu hari, saya dulu ini cerita saja, mudah-mudahan penyemangat bagi para santri. Saya dulu nyetor hafalan Quran per harinya 2,5 lembar. Berarti hatam setorannya berapa? Bulan? 8 bulan. Selesai menghatamkan hafalan Al-Quran 8 bulan. Tapi itu perlu tirakat, capek. Bahkan kadang saya makan benci makan. Karena nek makan, habis makan ngantuk. Buang waktu. Saya harus menghilangkan kebiasaan saya baca. Saya suka baca. Tapi dulu suka bacanya bukan membaca buku agama, majalah bola. Dulu ada majalah bola. Yang seumuran dengan saya pasti tahu. Jalan bola gitu Pak. Ada dulu. Itu saya hilangkan. Harus menghilangkan kesukaan-kesukaan. Puasa hampir setiap hari. Sampai punya migrain. Harus tirakatnya kuat. Maka harus kembali. Kembali, kalau ada malas harus kembali. Berusaha. Sebesar usahamu, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Allah berfirman surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk-petunjuk kepada jalan kami. Yang kedua, berdoa. Karena semangat dan malas datang dari Allah. Maka minta kepada Allah, berdoa. Apalagi bagi para santri, zaman kalian beda dengan zaman saya. Zaman saya nggak ada media sosial. Zaman kalian ada media sosial. Zaman kalian ada goyang velocity ada. Zaman saya nggak ada. Zaman kalian banyak perempuan-perempuan yang goyang-goyang kalian lihat. Sekarang zaman saya nggak ada. Itu semua maksud saya apa? Itu semua adalah penghalang-penghalang untuk istiqamah. Nah, nanti harus lebih banyak berdoa kepada Allah. Karena kita ini lemah, kata Syekh Abdul Razak, kita ini lemah dari beberapa sisi. Di dalam diri kita ada hawa nafsu, memerintahkan kepada keburukan. Kemudian di luar kita ada syaitan, membisikkan kita kepada keburukan. Di samping kita ada teman yang mengajak kepada keburukan. Kemudian yang keempat ada lingkungan. Yang tadi saya ceritakan, media sosial. Membuat seseorang, anak-anak SD cuma, saya pernah di sebuah daerah, saya tidak sebutkan daerahnya, masuk ke pasar. Sekarang kan pasar itu jarang orang yang beli. Ya, tokonya masih ada, tapi orang jarang beli ke pasar sekarang. Sepi, karena ekonomi lemah sekarang. Di samping jarang yang beli, yang jaga-jaga di warung, di toko-toko pasar itu, semuanya nunduk. Ngapain? Main HP. Seperti kota mati. Nggak ada nyapa kanan, nyapa kiri. Pripun kabare? Itu semua gara-gara HP. Dan saya berpesan kepada santri-santri khususnya, penerus-penerus pendakwah di sini, perhatikan baik-baik. Ini zaman sekarang Syekh sudah banyak mengingatkan. Di antaranya Syekh Abdul Razak, Syekh Saleh Al-Syekh mengingatkan, at-tawasul al-istima'i sina'atul khawf. Media sosial pembuat rasa cemas.
rasa sedih, rasa gelisah. Dan dua hal itu, cemas dan sedih, khauf dan hazan, dua-duanya adalah tentara Allah. Dia adalah uqubatun dunyawiyah, siksa dunia. Narun dunyawi uqubatun ajilah, nerakanya dunia yang disegerakan oleh Allah. Rasa cemas dan rasa sedih. Cemas akan kehidupan yang akan datang, sedih tentang yang telah lalu. Itu semua didapat di media sosial. Maka para santri, saya nggak yakin tapi nggak punya HP. Mu'ad, punya HP nggak? 2 HP gue. Pinjem. Di rumah ada. Ada. Punya akun media sosial. Alhamdulillah. Saya pesan dari sekarang, pegang dari saya. Fasatadhkurun ma aqul lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Kalian akan ingat apa yang saya ucapkan dan saya serahkan urusannya kepada Allah. Yang menjadi penuntut ilmu agama tidak terlalu penting untuk mempunyai media sosial sekarang. Nggak penting. Banyak tuan-tuan guru, banyak ustadz-ustadz senior kita nggak punya ilmu, nggak punya media sosial, ilmunya tersebar. Karena kalian dengan media sosial cuma kerjaannya scroll berjam-jam. Kemudian habis scroll bingung mau ngapain. Fokusnya hilang. Dan dia pembuat, ini yang penting, dia pembuat rasa takut. Misalkan Azam, umur berapa sekarang? 17. Melihat di media sosial umur anak 19 tahun sudah punya duit 100 miliar. Lah kulo di Ma'at Ibnu Abbas 17 tahun mana punya duit segitu? Cemas. Nanti gimana makan? Gimana kehidupan selanjutnya? Gimana? Dan media sosial by design. Dia didesain oleh orang-orang musuh Islam. Di negaranya sendiri tidak diperbolehkan anak-anak yang umur 16 ke bawah menggunakan media sosial. Ini pelajaran bagi bapak-bapak, hati-hati. Saya sedih kadang-kadang melihat anak-anak umur 3 tahun makan harus ditemani gadget, sambil makan. Sedih. Ya. Mereka harusnya bisa explore dirinya. Harus bisa ngebolang kemana-kemana. Jalan. Tapi gara-gara media sosial akhirnya terbatas kerjaan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Saya berdoa kepada Allah semoga para santri menjadi para ulama, menjadi pewaris para nabi, menjadi para pendakwah kepada kebenaran, kepada agama Allah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada pertanyaan sedikit. Gimana kalau si santri ini sudah terlanjur nakal dan dia tetap mondok karena alasan orang tua? Apakah dia tetap mendapatkan pahala menuntut ilmu? Iya. Ada perkataan para ulama salaf menarik. Talabtul ilma li ghairillah fa'aba al-ilmu illa an yakuna lillah. Aku dulu nuntut ilmu bukan karena Allah, tapi karena tadi seperti orang tua nyuruh. Ternyata ilmu itu yang membimbingnya nanti menuntut ilmu karena Allah. Jadi apalagi mentaati orang tua. Di dalam ketaatan kepada orang tua ada keberkahan. Ini yang berbicara bukan seorang yang tidak paham situasi. Ya, pegang dari saya baik-baik. Kunci sukses anak adalah bakti orang tua. Pokoknya kalau sudah urusan orang tua alal aini war ras. Dengan mata kepala kita, enggak ada urusan.
Apapun yang diperintahkan oleh orang tua, selama itu bukan maksiat, saya akan kerjakan. Di situ ada keberkahan, pasti. Kalian rasakan cepat atau lambat. Kenapa? Apa dalilnya? Tidak ada dosa dalam hadis Rasul, "Ma min dzambin ajdaru bi an yu'ajjilallahu al-'uqubah fid dunya ma'a ma badakhira fil akhirah illa qati'atur rahim." Tidak ada dosa yang Allah ingin segerakan siksanya di dunia, di samping Allah sediakan siksanya di akhirat, kecuali memutuskan hubungan rahim. Termasuk memutuskan hubungan rahim durhaka pada orang tua. Pemahaman balik dari hadis ini, tidak ada amalan yang ingin Allah segerakan pahalanya di dunia, di samping Allah sisakan pahalanya juga di akhirat, kecuali bakti orang tua. Maka tadi yang bertanya, dia dulu mungkin nakal di luar, ingin disembuhkan oleh orang tuanya dengan masuk ke pesantren, bersabarlah. Pasti ada berkah. Dan pasti Allah akan membimbing niatnya untuk menuntut ilmu agama dengan ikhlas, bukan hanya karena terlepas dari kenakalan, tetapi menjadi ahli ilmu agama. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.